Pemirsa, Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dengan dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Pragiwaksono. Laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mensrea. Ya. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor. Ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono merespon terkait dengan laporan polisi yang ditujukan kepadanya imbas dari materi stand-up komedi dalam pertunjukan Mensrea yang dinilai membuat kegaduhan. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Panji justru mengungkapkan rasa terima kasih atas gelombang dukungan yang dia terima dari masyarakat. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up komedi. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kepada Yakut. Pemeriksaan pertama dilakukan pada Agustus 2025 dalam tahap penyelidikan. Kemudian pada September 2025 Yakut kembali diperiksa dalam tahap penyidikan. Bahkan kasus ini bermula dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota tersebut seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Bahkan KPK menduga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenang atas kuota tambahan tersebut. Ya. Dua tersangka, yang pertama saudara YCQ selaku ex-menteri agama, yang kedua saudara IAA selaku staf khusus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dua orang tersebut. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk dua tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. KPK menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Cholil Qomas. Bahkan KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, pembangunan Huntara terus dikebut. Bahkan hingga kini progres pengerjaan telah mencapai 36,5%. Pembangunan Huntara atau hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut dengan target penyelesaian 4 minggu. Di atas lahan seluas 85 kali 64 meter akan didirikan 24 barak dengan total 117 unit hunian yang nantinya akan dihuni oleh 117 kepala keluarga. Harapannya, masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Tim Liputan iNews melaporkan.